Kita membahas perceraian dan di sini sebagai anak. Untuk adik-adik, perceraian itu memang sulit ya untuk kita jalani sebagai anak. Apalagi dengan kondisi orang tua yang juga apa ya sulit saat itu. Jadi kita sulit komunikasi juga dengan mereka, apalagi untuk meminta mereka kembali. Tetapi di sini, tetapi di sini eh saya pernah merasakan ya beberapa tahun yang lalu, lama sekali. Jadi aku sudah melewati yang kamu lewati, mungkin kamu yang lagi baru orang tuanya berpisah. Yang bersedih. Aku trik aku ya. Bukan trik sih, sebenarnya yang aku rasain saat itu dan aku bisa melewatinya tuh gimana. Jadi aku melihat orang tuaku juga as a person yang membutuhkan suatu ketenangan, cinta kasih atau dream yang mereka inginkan. Ah, daripada saya melihat mereka bertengkar, tidak cocok di rumah, maka saya ikhlaskan, saya biarkan mereka berpisah tanpa pergolakan yang panjang. Itu cara saya. Waktu itu, makanya saya bisa menceritakan ini. Lalu saya fokuskan kegiatan saya. Eh, aku sukanya yang kegiatan seperti waktu itu seperti model, seperti nyanyi, editing. Aku fokus di situ. Kebetulan aku suka banget sama sama itu. Jadi aku fokusin ke situ supaya uh, gak berfokus pada permasalahan yang saya miliki dan saya bisa melewatinya. Dan saya juga berkumpul dengan teman-teman saya, teman-teman suka main ke rumah. Jadi uh, disitulah cara saya. Dan kalau kamu fokusnya pada masalah itu aja, terus sungguh melelahkan kayak, kenapa sih orang tua aku mesti bercerai, aku jadinya gini, begini, begini. Lalu kita melihat, wow, orang tuaku lebih bahagia dengan itu. Aku pun juga bisa bahagia kalau mereka bahagia kan. Memang awal-awalnya mungkin di tahun-tahun pertama tuh sulit banget sih. Tetapi bisalah ke depannya tuh bisa. Jadi kita bisa melihat juga dari kejadian orang tua kita. Bagaimana kita memilih pasangan nantinya. Terus memandang cinta itu seperti apa. Kita belajar dari mereka. Kita belajar. Tapi yang baik-baiknya aja. Maksudnya kita sebagai manusia itu kan bisa wise ya. Kenapa sih orang tua aku bisa gini? Berarti karena ini gitu. Uh, ini aku cerita. Jadi sebelum sebelum ini, sebelum aku ngomong ini, aku juga bingung sebenarnya. Kenapa saat itu tuh aku tidak memperdebatkan atau mempertahankan itu? Karena as a child, aku bisa melihat mereka tuh berantem kan, atau mereka bermusuhan atau ada konflik yang bertahun-tahun lamanya. Lelah nggak sih sebagai anak? Jadi kalau mereka bercerai, ya itu adalah sesuatu yang nggak apa-apa sebenarnya karena itu untuk kebahagiaan mereka juga. Jadi coba diklasin. Kamu pengen mama kamu bahagia, kamu pengen papa kamu bahagia. Itu yang kamu rasakan dan yang terpenting aku ingin aku bahagia. Apabila mereka bahagia, aku pun ikut bahagia. Dan kamu berdoa untuk mereka, untuk kamu. Itu aja sih yang dilakuin. Jadi
Lewatinnya ya fokus aja pada kegiatan kamu, terus juga support orang tua nggak apa-apa. Kadang kita kan pengennya yang di-support ya, kalau kita pengen di-support mungkin bisa kita lari ke tante, ke nenek untuk minta di-support. Kalau yang laki-laki mungkin ke om, ke kakek, karena lebih enakan sama sesama jenis. Tapi nggak juga sih kadang-kadang hmm, wanita tuh lebih bisa nurturing dibandingkan laki-laki. Jadi mungkin ke wanita. eh Itu aja sih saran aku untuk melewatinya. Dan coba pikirkan sesuatu yang yang indah-indah aja gimana. Jangan mikir oh masa depanku akan suram dengan perpisahan mereka, jangan, tapi pikirin ini the best daripada aku harus melihat mereka tidak enak vibe-nya. Kan kita udah berusaha berdoa kan supaya mereka tuh bisa balik ya. Jadi untuk adik-adik yang mengalami ini jangan berputus asa. Jangan lama-lama bersedih, boleh bersedih tapi jangan terlalu terhanyut di situ dan jangan jadi nakal karena itu, karena wow aku kurang pengawasan orang tua, jadinya aku bisa bandel karena mereka juga nggak peduli dengan aku. Jangan mikir kayak gitu. Justru di sini adalah pembinaan kedewasaanmu. Kamu harus bangun kedewasaanmu dari situ. Karena kamu diberikan suatu pandangan bahwa aku nggak boleh copycat orang tua aku ke depannya. Tuh, jadi supaya rumah tangga saya bisa sukses, saya ingin membangun uh, apa kepribadian atau cara berpikir yang lebih baik. Kita harus ikhlas dengan uh, apa yang sudah terjadi, dan the past is in the past, ya kan? Jadi on the present moment, tarik nafas, sadari bahwa look, teman-teman aku sayang aku, sahabat-sahabatku sayang aku, terus keluargaku juga sayang. Yang masih ngomongin orang tua aku cuekin aja. Kalau misalnya orang tua kamu bisa segala macam, cuekin aja, kecuali mereka menyemangati ya, seperti kayak udah kamu jangan sedih sini, tapi lebih denger saran nenek kakek aja ya dibandingkan teman-teman kamu, karena kadang-kadang teman-teman kamu yang mungkin membawa kayak ih orang tua kamu gitu banget, itu nggak usah didengerin karena kita harus bisa tetap menghormati keputusan mereka. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. eh Ya, semangat terus. Ini bukan akhir, ini adalah awal dimana kehidupan baru bagi mereka dan bagi kamu atau saudara-saudara kamu dan saudara-saudara kamu yang memang kehilangan arah. Oke, semangat.